Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban, manusia dan bahasa selalu hadir. Hal ini berlaku bagi bangsa Indonesia yang telah tercipta berpuluhan tahun dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Ada 3 perkembangan bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa sebagai bahasa interpersonal. Untuk perkembangan Indonesia secara lisan maupun tulisan sendiri, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang dikenal khalayak umum adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680, membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Berkembangnya zaman dan proses akulturasi bahasa Indonesia tetap menjadi keutuhannya. Materi yang kedua yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan Sumpah Pemuda pada butir ketiga, memiliki 2 pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Untuk bahasa nasional memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai jati diri atau identitas nasional, dan sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Hal ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan berlakunya Undang-Undang 1945. Materi yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di sekolah dan di perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantarnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, bahasa media massa. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Untuk fungsi bahasa secara khusus, yaitu mengadakan hubungan antar pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara cukup beragam. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu. Materi keempat yaitu manfaat belajar bahasa Indonesia. Untuk manfaatnya sendiri ada beberapa. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air, melestarikan bahasa nasional, memudahkan komunikasi, mengenal nilai luhur budaya Indonesia, menumbuhkan ide kreatif, mempermudah mengekspresikan pikiran dan perasaan, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, mampu meningkatkan berbicara, meningkatkan daya ingat, melatih daya pikir, dan mengenali budaya Indonesia, memperkuat analisis, dan meningkatkan rasa percaya diri. Materi yang terakhir yaitu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaian dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Untuk ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, menggunakan kalimat efektif, tidak menggunakan kalimat redudan, menghindari kalimat bermakna ambigu, serta memakai kata dan istilah bermakna lugas. Fungsi dan manfaat ragam bahasa ilmiah yaitu untuk komunikasi antara proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah. Biasanya digunakan dalam penulisan proposal, kegiatan ilmiah, dan sebagainya. Kata ilmiah sendiri merupakan kata yang biasa digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu pula, seperti penulisan karya ilmiah dan pertemuan resmi atau ilmiah. Contoh kata ilmiah adalah tidak mampu,
Ragam bahasa ilmiah ini berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu dan jenis komunikasi ilmiah yang digunakan seperti jurnal ilmiah, presentasi konferensi, atau tesis. Nah, itulah hasil pemaparan dari saya. Cukup sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.